Sederet kejanggalan Koperasi Merah Putih mulai terlihat. Program yang digadang-gadang menjadi motor kebangkitan ekonomi desa justru memunculkan pemandangan yang sulit dipercaya. Ada koperasi yang berdiri di jalur menuju area pemakaman. Ada yang dibangun di tengah tambak jauh dari pemukiman. Sementara di sisi lain, pelatihan manajernya bergaya militer malah berujung kontroversi hingga memakan korban jiwa. Apakah semua ini hanya kesalahan teknis yang terjadi di awal? Atau tanda bahwa proyek besar ini terlalu dipaksakan demi mengejar target? Simak sampai akhir karena semakin dalam ditelusuri semakin banyak ironi yang mengubah harapan menjadi tanda tanya besar. Kontroversi pertama yang paling banyak menyita perhatian publik itu justru bukan soal anggaran atau pengelolaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu pemilihan lokasi Koperasi Desa Merah Putih. Di atas konsepnya, koperasi desa ini seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Artinya, lokasi idealnya itu mudah dijangkau, dekat dengan permukiman, ramai dilalui warga, dan mampu mendorong transaksi setiap hari. Namun, sekitar satu persatu dokumentasi dari berbagai daerah mulai bermunculan di media sosial maupun pemberitaan, muncullah pertanyaan yang sama dari banyak orang. Mengapa sejumlah koperasi justru dibangun di lokasi yang terasa kurang masuk akal? Nah, kasus yang paling viral itu datang dari Kelurahan Tumenggungan, Kabupaten Lamongan. Video yang beredar memperlihatkan sebuah bangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan akses masuk yang diapit oleh tempat pemakaman umum. Begitu pengunjung tiba di depan bangunan, deretan batu nisan langsung terlihat jelas di sisi kanan dan kiri. Ini kayaknya pengen buat ada tema-tema horor gitu ya kayaknya. Lalu menariknya lokasi tersebut sebenarnya bukan berada di pelosok ya. Jalan di depannya itu merupakan jalur penghubung yang cukup ramai menuju Lamongan maupun arah barat. Di sekitar lokasi juga terdapat permukiman warga. Nah, yang menjadi sorotan bukanlah keterpencilannya, melainkan keputusan untuk menempatkan kantor koperasi berdampingan dengan area pemakaman. Hingga video itu viral, belum ada penjelasan resmi mengenai apa alasan pemilihan lokasi tersebut sehingga memunculkan beragam spekulasi di tengah masyarakat. Sorotan berikutnya datang dari Desa Gunung Masigit, Kabupaten Bandung Barat. Bangunan koperasi terlihat berdiri di bawah kawasan perbukitan Karts Citata, tidak jauh dari objek wisata Stone Garden. Para pengunjung wisata yang melintas justru dibuat heran nih, melihat keberadaan gedung koperasi di lokasi yang tidak lazim. Banyak yang mempertanyakan, apakah posisi tersebut memang dipilih karena pertimbangan ekonomi masyarakat atau sekadar memanfaatkan lahan yang tersedia. Lalu kita bergeser ke Desa Langgen Harjo, Kabupaten Pati, yang juga ramai menjadi bahan perbincangan nasional. Di sini bangunan koperasi berdiri di tengah kawasan tambak ikan. Jaraknya lebih dari 150 meter dari permukiman warga, sementara akses menuju lokasi masih berupa jalan tanah yang belum diaspal. Warga sebenarnya mengungkapkan bahwa rencana awal koperasi akan dibangun di lapangan voli yang berada di tengah desa. Namun, setelah melalui musyawarah, lokasi akhirnya dipindahkan ke tanah aset desa di kawasan tambak. Pemerintah desa menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui mekanisme resmi dan kawasan di sekitar embung nantinya akan dikembangkan termasuk pembangunan akses jalan baru. Nah, meski demikian, sebagian warga tetap mempertanyakan efektivitas lokasi yang relatif jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Kontroversi serupa pun muncul di Desa Kaloran, Kabupaten Temanggung. Di sana nih ada gedung koperasi yang justru dibangun di atas sebagian badan jalan antar dusun. Akibatnya, akses yang selama ini digunakan warga menjadi lebih sempit. Jalan yang sebelumnya menjadi jalur penting aktivitas sehari-hari, kini harus berbagi ruang dengan bangunan koperasi. Kondisi ini memunculkan keluhan dari sebagian warga karena dianggap mengganggu mobilitas, meskipun pembangunan disebut telah mengikuti prosedur yang berlaku. Di Kabupaten Wonogiri, cerita yang muncul bahkan lebih beragam. Salah satunya berasal dari Desa Plosorejo, Kecamatan Kismantoro, yang viral karena disebut berdiri di tengah hutan.
Dari video yang beredar, bangunan memang tampak terpisah dari permukiman sehingga memunculkan kesan berada di kawasan terpencil. Namun penjelasan berbeda pun disampaikan pihak setempat. Menurut Dahramil, lokasi tersebut sebenarnya berada di tanah kas desa yang telah bersertifikat dan berada di jalur utama penghubung beberapa dusun. Rumah-rumah warga dikatakan hanya berjarak sekitar 300 hingga 400 meter. Dengan kondisi geografis desa yang tersebar, lokasi itu dinilai justru berada di titik tengah akses masyarakat. Perbedaan sudut pandang inilah yang kemudian memperlihatkan bagaimana sebuah video singkat bisa membangun persepsi yang berbeda dengan penjelasan di lapangan. Nah, masih di Wonogiri nih, tepatnya di Kecamatan Eromoko, publik kembali dibuat terheran-heran ketika ada dua bangunan koperasi desa Merah Putih berdiri saling berhadapan di sisi jalan yang sama. Karena berasal dari dua desa yang berbatasan langsung, masing-masing membangun koperasi di lokasi yang dianggap strategis oleh desanya sendiri. Hasil akhirnya justru menciptakan pemandangan yang oleh warganet disamakan dengan dua jaringan minimarket yang saling berhadapan itu tuh. Meski secara administratif tidak melanggar aturan, fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai koordinasi perencanaan antar desa agar fasilitas yang dibangun dapat saling melengkapi, bukan terlihat saling bersaing. Deretan lokasi unik belum berhenti di situ ya. Di Desa Pangean Lamongan, keberadaan koperasi juga menjadi sorotan karena dianggap kurang representatif oleh sebagian warga. Sementara di Desa Ker, Kabupaten Ngawi, bangunan koperasi menghadap langsung ke tepi kali sehingga kembali memancing komentar publik mengenai aspek keamanan maupun kenyamanan lokasi. Ada pemandangan air gitu kan di depan. Kemudian di Desa Padaluyu, Kabupaten Cianjur, bangunan koperasi juga menuai perhatian karena lokasinya dinilai cukup terpencil dibanding pusat aktivitas warga. Sedangkan di Desa Kediten, Kabupaten Kendal, koperasi dibangun di kawasan lereng menuju Gunung Prau. Lokasi yang berada di perbukitan itu bahkan sempat dijuluki warganet sebagai hidden gem. Julukan itu emang terdengar jenaka ya, tetapi sekaligus menyimpan pertanyaan yang serius. Apakah masyarakat akan mudah mengakses koperasi setiap hari jika letaknya itu berada jauh dari pusat kegiatan ekonomi? Menanggapi berbagai kritik yang bermunculan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai kasus lokasi yang dianggap bermasalah hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan program. Menurutnya, dari sekitar 30.000 koperasi Desa Merah Putih yang sedang dibangun, jumlah lokasi yang ramai dipersoalkan di media sosial kurang dari 10 titik. Ferry menjelaskan bahwa penentuan lokasi bukan diputuskan oleh Kementerian Koperasi, melainkan melalui musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat setempat. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang evaluasi. Kontroversi berikutnya nih justru datang dari aspek yang sejak awal memunculkan banyak pertanyaan di netizen, yaitu keputusan membekali calon manajer Koperasi Desa Merah Putih melalui latihan dasar kemiliteran. Banyak pihak mempertanyakan relevansinya, sebab tugas utama seorang manajer koperasi adalah mengelola organisasi, keuangan, pemasaran, dan pelayanan kepada masyarakat, bukan menjalankan fungsi pertahanan. Polemik semakin besar setelah muncul informasi bahwa biaya pelatihan mencapai sekitar 45 juta rupiah per peserta untuk program selama 45 hari. 1 juta per hari dong ya. Dengan rincian sekitar 30 juta rupiah dialokasikan untuk latihan militer dan 15 juta untuk materi perkoperasian. Di tengah kebutuhan anggaran yang besar, publik pun mempertanyakan prioritas penggunaan dana tersebut. Perdebatan pun berubah menjadi duka ketika pelatihan itu ternyata diwarnai kabar meninggalnya 5 peserta akibat berbagai kondisi medis, mulai dari henti jantung, heart stroke, tuberkulosis, hingga komplikasi penyakit lain berdasarkan keterangan resmi. Di saat yang sama, muncul pula sorotan terhadap proses seleksi kesehatan setelah puluhan peserta yang diketahui ternyata sedang hamil lalu dipulangkan. Bahkan dilaporkan ada peserta yang melahirkan saat masih mengikuti pelatihan. Rangkaian peristiwa ini memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah konsep pelatihan, pemeriksaan kesehatan, dan manajemen resikonya sudah dirancang sesuai dengan karakter program yang bertujuan untuk mencetak pengelola koperasi sipil?